Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Na'am ayol ikhwah. Kita lanjutkan kultum kita masih membahas ringkasan fikih Asmaul Husna. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua nama Allah Azza wa Jal. Apa? Allah dan yang kedua Ar-Rabb. Sekarang yang ketiga dan yang keempat yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama Allah Azza wa Jal yang termasuk banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dua nama ini terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ada di setiap surat kecuali surat Taubah. Ya, dan pendapat yang paling kuat kalau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat khusus tersendiri yang ada di setiap surat. Dan dia bukan ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat luas. Ya. Ar-Rahman itu artinya Dzur-Rahma Al-Wasi'ah. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim itu Dzur-Rahma Al-Wasilah, yaitu rahmat Allah yang sampai kepada hamba-hambanya. Makanya dengan Ar-Rahman semua makhluk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk di atas muka bumi melainkan dia pasti mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dinamakan dengan rahmat ammah, rahmat yang luas. Semua mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hatta orang kufar. Orang kufar dia mendapatkan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang sifatnya umum dan luas. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mungkin ibu di kalangan mereka dari orang-orang kafir bisa menyayangi anaknya. Tidak mungkin mereka memiliki sosial. Tidak mungkin mereka memiliki kasih sayang satu dengan yang lainnya. Mereka bisa memiliki sifat itu karena sebab rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang sifatnya umum. Bahkan rahmat Allah yang sifatnya umum itu ada di dalam hewan. Makanya hewan, dia bisa kasih sayang kepada anaknya, melindungi anaknya. Sampai disebutkan di dalam hadis kalau seekor onta atau hewan ternak dia mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya, itu disebabkan rahmat Allah yang sangat luas. Maka disebutkan di dalam hadis, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Yang diturunkan ke dunia cuma satu rahmat. Wa amsaka indaha tis'atan wa tis'ina rahmah. Ditahan oleh Allah Azza wa Jal 99 rahmat. Ya, jadi Allah memiliki yang diturunkan satu rahmat. Ditahan sama Allah buat di akhirat 99 rahmat. Dengan satu rahmat ini ya tarahamul ibad. Semua hamba-hamba Allah saling menyayangi. Sampai seekor hewan mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya karena satu rahmat ini. Ya. Subhanallah, dengan satu rahmat semua makhluk ya taraham. Mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan nanti di akhirat Allah Ta'ala mempersiapkan 99 rahmat lagi. Karena Allah Ta'ala tahu kalau hamba-hambanya lebih butuh rahmat Allah di mana? Di akhirat kelak. Ya makanya subhanallah ya ikhwah. Na'udzubillah, kalau seandainya seorang hamba dia masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala, itu membuktikan dia tidak mendapatkan sedikit pun dari rahmat Allah. Padahal satu rahmat Allah di atas muka bumi semua makhluk saling mengasihi. Dan nanti Allah mempersiapkan 99 rahmat. Kalau seandainya seorang hamba
tidak mendapatkan sedikit dari rahmat Allah Azza wa Jal, maka niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka Allah. Ya, makanya nanti di akhirat Allah Ta'ala banyak mengampuni hamba-hambanya, banyak memaafkan hamba-hambanya, karena Allah memiliki rahmat. Sampai disebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahulukan amarahku. Artinya Allah selalu mendahulukan rahmatnya dan kasih sayangnya dibandingkan amarahnya, ya, dan hukumannya. Makanya Allah selalu memberikan kesempatan terus-menerus kepada hambanya untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Hingga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ini akbar ayat fil Quran, atau ayat a'zamul ayat raja'an, ayat yang paling banyak memberikan harapan di dalam Al-Quranul Karim. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Semua hal. Dalam bab syirik dia melampaui batas. Dalam bab zina dia melampaui batas. Dalam bab uquq, durhaka sama kedua orang tua, melampaui batas. Semuanya dia melampaui batas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Makanya ada orang Arab Badui dalam riwayat kisah yang seorang Arab kencing di masjid, ditegur sama para sahabat. Fazajarahum nas. Para sahabat semuanya negor, ditahan sama Nabi SAW. Kata Nabi, jangan. Soalnya kalau kamu tegur, imma dia akan menahan kencingnya, itu menyebabkan dia sakit, atau imma berserakan kencingnya, maka najisnya kemana-mana. Akhirnya dipanggil sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dinasehati. Kemudian setelah dinasehati, dia menerima nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad aja, yang lainnya jangan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laqad dayyaqta al-wasi'. Engkau telah menyempitkan yang luas. Kenapa mesti kita berdua? Sedangkan rahmat Allah apa? Luas, sangat luas, luar biasa. Makanya ini seorang hamba, sebejat apapun, seburuk apapun, dia harus kembali kepada Allah. Karena kita punya Rabb subhanallah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia maha pengasih, maha penyayang. Kapan kita datang dalam keadaan tertunduk, khawatir, pasrah, bertaubat, bertekad ingin kembali dan tidak ingin mengulangi perbuatan dosa kita, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan semakin kita merengek dan menghinakan diri, semakin dicintai dan disayangi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak suka hamba-hambanya yang sombong, angkuh. Allah suka hamba-hambanya yang memiliki sifat dzul. Apa dzul? Penghinaan diri. Makanya ya ikhwah, kadang kita ibadah ini kurang satu. Mungkin kita udah berusaha ikhlas, Masya Allah. Ittiba, Masya Allah. Itu syarat. Cuman ada dalam ibadah yang harus kita hadirkan juga. Apa? Dzul. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Ya, kalau seandainya ada orang kepepet, dia butuh dengan sesuatu. Dia tahu kalau si fulan terkenal dengan jud, dengan kedermawanannya. Pasti kita datang dalam keadaan menghinakan diri atau dalam keadaan angkuh. Bisa, ya fulan, anak kepepet nih. Kalau ente mau bantu foto, kalau enggak, anak pulang nih. Mau bantu gak? Kira-kira dibantu gak kayak gini? Gak dibantu, diusir malah. Ya udah butuh gak dilatih dan sombong. Tapi kalau misalnya kita bilang afwan ya, anak berat ucapan ini. Cuman anak dengar kalau antum bersedia suka bantu orang-orang sulit sama yang lainnya, tolong bantu anak, berikan pinjaman. Insya Allah anak akan bayar ini. Nah subhanallah, kita tahu dia bisa memberikan bantuan, maka kita datang dalam keadaan
zul, menghinakan diri. Walaupun dalam Islam nggak boleh ya. Tapi subhanallah, kenapa kita tidak menghinakan diri di hadapan Rabbus samawati wal ardh, Rabb pemilik langit dan pemilik bumi. Ya, makanya dulu terkenal kaum salaf, dia kalau sholat gemetar, kalau wudhu gemetar, ya banyak menangis. Kenapa? Karena dia ibadah dalam keadaan menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Ibnu Rajab punya satu risalah bagus banget ya tentang zul, menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya sebagian ulama mendefinisikan ibadah ya ghayatu az-zul, ibadah itu puncak menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rahman. Tadi Allah memiliki rahmat yang luas, dan rahmat Allah yang luas ini sifatnya umum. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah yang luas. Nah, ada rahmat yang khusus yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang khusus. Ini disebut dengan rahmat al-khassah, yang khusus. Buat siapa? Buat orang beriman. Maka kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, selain dia mendapatkan rahmat Allah yang umum, dia juga mendapatkan rahmat Allah yang khusus dari Allah Azza wa Jalla. Nah, rahmat Allah yang khusus ini maksudnya adalah ta'id. Dia dibantu, ditolong oleh Allah, diberikan taufik, ya, kemudian diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Ini rahmat Allah yang khusus. Dan kiat untuk mendapatkan rahmat Allah yang khusus yaitu kita memperkuat iman. Karena Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka dari kita mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memotivasi diri kita untuk terus mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, seorang hamba apabila sudah disayang sama pemilik langit dan bumi, maka semuanya akan tertunduk kepadanya. Semuanya akan mudah. Jangankan urusan dunia dia, urusan akhirat dia dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan maka Allah jadikan semuanya tertunduk kepada dirinya kalau dia sudah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak baca doa apa? Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap. Kemudian nama yang lain, yang keberapa? Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayy. Jadi yang kelima kan 6 ya. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ini juga nama Allah yang dahsyat. Sampai sebagian ulama mengatakan ini termasuk Ismullahil A'zam. Nama Allah yang agung. Para ulama khilaf mana yang nama Allah yang paling agung. Sebagian ada yang mengatakan Allah, sebagian ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagian ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum disebutkan di dalam Al-Quran dalam 3 tempat. Pertama surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian yang kedua di awal surat Al-Imran. Kemudian yang ketiga surat Taha ayat 111. Al-Hayyu artinya apa ikhwah? Yang maha hidup. Apa bedanya hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk? Hidupnya makhluk penuh dengan kekurangan. Sedangkan Allah tidak ada kekurangan sama sekali. Allah hidup. Di sini isbat menetapkan sifat hidup bagi Allah Azza wa Jalla. Dan hidupnya Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Allah hidup yang tidak didahulukan sebelumnya tiada, dan tidak ada fana setelahnya, tidak ada kematian setelahnya, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Manusia hidup, tapi sebelumnya dia tiada. Makanya nanti kita bahas nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu sebagian ulama mengartikan apa? Yang mengadakan yang sebelumnya tiada. Manusia ini nggak ada. Ya subhanallah, nggak ada dia. Hatta di rahim ibunya nggak ada. Betul nggak? Akhirnya Allah takdirkan ibunya nikah dengan si fulan, keluar tuh dia di janin,
sampai besar Allah takdirkan. Nah, jadi sebelumnya tiada diadakan oleh Allah. Kalau Allah hidup tidak didahulukan dengan tiada. Maka dikatakan huwal awwal. Falaisa qablahu syai'. Allah yang pertama, sebelumnya tiada. Tidak ada yang sebelumnya sesuatu apapun juga. Allah yang paling pertama. Subhanallah, paling pertama. Allah hidup ya, yang bukan seperti manusia, sebelumnya tiada terus ada, tapi Allah maha hidup ya. Kemudian tidak ada kematian bagi Allah Azza wa Jalla. Kehidupan Allah khalid, maksud dawam, yang tidak ada ujungnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas muka bumi fana. Fana itu tiada, hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Semuanya akan fana. Semua makhluk akan fana. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengadakan kembali semuanya. Ya. Dan kehidupan Allah tidak ada kekurangan sama sekali. Manusia hidup, tapi hidupnya manusia ada kurang. Dia butuh yang namanya tidur. Manusia kalau nggak tidur, sakit apa enggak? Sakit ya. Makanya tidur buat manusia kesempurnaan. Karena dia kurang, punya sifat kurang. Maka dia butuh istirahat untuk menyempurnakan kehidupannya. Sedangkan Allah kehidupannya sempurna, tidak butuh yang namanya tidur. Oleh karena itu dalam ayat kursi Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah menetapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tetapkan Allah hidup. Terus Allah jelaskan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak sinah, mengantuk dan tidak tidur. Karena ngantuk dan tidur itu kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah meniadakan. Ya, maka ini kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati. Disuruh sama Allah bertawakal. Kenapa? Al-Hayy, Allah maha hidup. Subhanallah. Manusia kadangkala berdiri di depan rumah seseorang yang dia butuh bantuan, dia tunggu sampai orangnya bangun. Baru dia berkata. Atau ketika dia pengen datang, dia tahu waktu siang orangnya tidur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat Allah mengingatkan, wa tawakkal 'alal hayy. Bertawakallah kalian kepada yang maha hidup. Kapanpun kita mengangkat tangan berdoa, Allah dengar pada saat itu. Dan diijabah sama Allah. Tidak ada waktu yang Allah tidak mendengar keluhan hambanya sama sekali. Mau di malam hari, mau di siang hari, mau di sore hari. Kapan hambanya berdoa, maka dia menemukan Allah mendengar dan mengijabah doanya. Lihat subhanallah. Maka dengan kita mempelajari nama Allah Al-Hayy, artinya kenapa kita harus bertawakal kepada selain Allah? Kenapa kita harus meminta kepada selain Allah? Sedangkan semuanya punya kekurangan. Yang sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah mengurusi hamba-hambanya. Ya, dikatakan Allah mendengar, Allah menjawab hamba-hambanya, Allah menerima amal ibadahnya, Allah menghukum orang yang berbuat dosa setiap hari. Dan itu bukan memberatkan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itu bukan kekurangan bagi Allah. Justru menunjukkan kepaksaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum, ikhwah? Yang maha berdiri sendiri dan yang membuat selainnya berdiri dan tegak. Jadi Allah maha berdiri sendiri dan membuat yang lainnya berdiri. Itu Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri. Tidak butuh sesuatu pun yang menegakkan Allah Azza wa Jalla. Manusia butuh. Kalau antum lihat, dia butuh makan. Kalau nggak makan, getar jalannya. Kalau dia sudah tua, dia butuh ada anak atau siapapun yang bisa membantu dia.
Kalau dia sakit, dia butuh tabib yang mengobati dia. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya disebutkan al-insan madaniyun bittaba. Sifat dasar manusia itu sosial, butuh satu dengan yang lain. Tapi Allah al-qayyum, berdiri sendiri. Dan Allah yang membuat selainnya tegak dan berdiri. Langit kenapa bisa tegak? Subhanallah ya ikhwah. Langit ini kayak bangunan, tapi nggak ada tiang, antum bayang. Kayak bangunan 7 lapis, nggak tanpa tiang. Ini sebenarnya kalau kita pelajari ajib. Antum bangun rumah tanpa tiang dan pondasi bisa apa tidak? Nggak bisa. Lihat Allah buat langit tanpa tiang. Dan langit ini besar. Makanya dikatakan satu langit yang 7 lapis dari satu lapis ke lapis yang lainnya itu jarak 500 tahun perjalanan. Lihat besarnya. Ya, tanpa tiang. Burung bisa terbang. Les dia, ada kursusnya kan? Nggak ada, subhanallah. Nggak ada. Dia bisa terbang. Langsung dikasih ilham, diajarkan oleh Allah. Ditegakkan nama Allah subhanahu. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma Allah yang menciptakan segala sesuatu hambanya, kemudian dikasih petunjuk. Manusia dikasih petunjuk gimana dia cari kehidupan. Hewan dikasih petunjuk. Ikan dikasih petunjuk. Semuanya dikasih sama Allah Al-Qayyum. Makanya dua nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum termasuk wasilah di dalam berdoa. Barang siapa yang berdoa dengan tawassul lewat dua nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum, itu sebab diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia meminta kepada zat yang maha hidup, tidak ada kekurangan di dalam kehidupannya, dan dia minta kepada Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun juga. Ya, maka kata para ulama, dua nama ini Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling besar. Idza du'iya ajab. Kalau seseorang berdoa dengan nama tersebut, diijabah doanya oleh Allah. Wa idza su'ila a'ta. Kalau dia minta, dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan besok insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.